Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini kita sudah berada di daerah Kecamatan Semarang Utara ya, karena kita akan membahas tentang sebuah kelurahan yang ada di sini. Ini baru pertama kali ya episode kita akan membahas lebih lanjut tentang potensi dari kelurahan dan kali ini adalah Kelurahan Tanjung Mas ya. Pasti ya nggak tahu sama Tanjung Mas ya. Dan tentu kita tidak akan membahasnya sendiri karena sudah hadir kali ini bersama kami di sini yaitu Lurah Tanjung Mas, Bapak Sony Yuda Putra Pradana SSTP MSI. Pak Sony, Ya, apa Mbak. kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Ani. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini senang sekali karena kali ini bisa hadir bersama kita kelurahan pertama nih Pak yang mau kita kulik-kulik. Boleh ya? Oh iya, pertama ya ini ya. Baru pertama. Kalau kita ngomongin soal Kelurahan Tanjung Mas, sebenarnya itu batas-batasnya mana sih Pak? Karena ini kan kalau daerah pesisir Semarang Utara itu ya apa ya kurang lebihnya kadang belum kelihatan gitu batas-batasnya di mana. Nah kalau untuk Tanjung Mas silahkan. Ya kalau Kelurahan Tanjung Mas sendiri Mbak Ani, kita punya 3 pembagian wilayah yang memang mungkin berbeda dengan wilayah lain. Yang jelas kita berada di pesisir utaranya Kecamatan Semarang Utara dan mungkin juga jadi pesisirnya Kota Semarang. Kita itu ada di 16 RW. 16 RW. 16 RW. Jadi RW 1 itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Semarang Tengah atau Purwodinatan itu ada di Kota Lama. Jadi sebagian Kota Lama dari Gereja Blenduk ada Spiegel itu dan masuk ke dalam di Stasiun Tawang itu masuk wilayah RW 1 kita. Oh Tanjung Mas maksudnya Tanjung ya? Mas. Kemudian ada juga dari RW 2 sampai dengan RW 11 itu lebih akrab dikenal dengan Kebon Harjo. Yang memang masuk di pembagian kedua wilayah kita. Kemudian ada wilayah dari RW 12 sampai dengan 16 yang langsung berbatasan dengan laut. Itu ada yang namanya Tambak Lorok. Mungkin sudah Ya, sering dengar sering juga ya. dengar. Jadi memang di wilayah kita berbatasan langsung dengan kalau yang sisi barat itu ada Kelurahan Bandarharjo, di timur ada Kecamatan Semarang Timur, di sebelah selatannya ada Kecamatan Semarang Tengah. Jadi kita dipepet nih, ada perbatasan paling luarnya Kecamatan Semarang Utara, seperti itu Mbak. Oke, langsung ya berarti berbatasan sama laut di sisi utaranya. Dan kemudian dengan wilayah yang sangat strategis bisa dibilang begitu ya, dekat dengan tengah kota, kemudian Kota Lama pun masuk ke dalam wilayahnya, ada pelabuhan juga, pasti ini banyak sekali potensinya begitu ya. Kalau dari segi masyarakatnya sendiri, ini apakah kebanyakan profesinya nelayan atau malah yang lain? Ya sebenarnya kita juga sudah banyak multi pekerjaan atau multi jadi jenisnya sudah banyak sekali. Jadi utamanya kalau di kami itu selain nelayan itu ada juga buruh pabrik swasta, kemudian juga yang sebagai wira swasta. Jadi yang lebih mendominasi saat ini sebenarnya adalah di buruh pabrik dan wira swasta, seperti itu Mbak Ani. Oke, jadi buruh pabrik dan wira swasta karena memang di daerah sana kelihatannya banyak pabriknya ya. Betul, betul. Nah ini menjadi potensi lain dari Kecamatan Semarang Utara khususnya di Kelurahan Tanjung Mas ya. Dan kalau kita ngomongin soal Tanjung Mas, ini kan pasti berbau pesisir itu potensi laut banyak sekali ya. Adakah untuk KUB di sana itu berapa? Kemudian saat ini pengembangannya seperti apa Pak? Ya kalau berbicara tentang potensi pesisir kita, sebenarnya pesisir itu luar biasa banyak potensinya. Jadi kalau kita bisa bicara tentang apa saja yang bisa dikelola oleh masyarakat, kita tentu dari produk UMKM-nya itu ada banyak sekali produk-produk olahan laut yang memang sudah diproses dan sudah berulang kali sampai diekspor ke berbagai negara, termasuk juga ada pendampingan-pendampingan dari CSR yang mungkin nanti kita akan ceritakan lebih detail nggih kaitan dengan CSR-nya. Kemudian ada juga beberapa kaitan dengan produk-produk rumahan. Yang produk-produk rumahan itu ya mungkin dari kerang hijau, ada baby crab, kemudian ada ikan sriding yang kecil-kecil itu yang kemudian di baby fish kalau terkenalnya baby fish. Kemudian ada juga produk-produk lain yang memang menjadi daya dorong utama untuk peningkatan ekonomi yang ada di masyarakat, seperti itu Mbak Ani. Oke, ada baby fish ya, bukan baby shark tapi ya Pak ya? Bukan, telagu. Oke, dan kemudian berarti kalau untuk
Kelurahan Tanjung Mas ini lebih ke laut begitu ya, yang menjadi produk utamanya. Atau sebenarnya kan ini ada tempat wisata punyanya Kota Semarang yang sangat diunggulkan juga nih, Kota Lama. Ya, sebenarnya, kalau kita bicara tentang potensi sebenarnya luar biasa banyak sekali Mbak Ani. Jadi, baik itu wisata kaitan dengan kebudayaan yang ada di Kota Lama, kemudian kita geser di Bonarjo itu ada UMKM-UMKM yang luar biasa banyak juga muncul langsung dari masyarakat idenya. Kemudian kalau yang di wilayah Tambak Loro atau pesisir ini, kita punya potensi-potensi laut yang juga luar biasa. Jadi irisan-irisan ini yang memang menjadikan potensi-potensi yang ada di wilayah Kelurahan Tanjung Mas itu menjadi luar biasa. Seperti itu. Jadi memang dari kita sendiri eh, berusaha untuk menyondengkan bahwasanya kita ingin pamer produk-produk nih. Jadi mungkin nanti dari produk-produk yang ada di Bonarjo kemudian yang ada di Tambak Loro kita bisa tampilkan di Kota Lama karena Kota Lama juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit ya Mbak Ni ya yang ada di Jawa Tengah. Jadi kita harapannya kita produk-produk lokal kita bisa dikenalkan langsung ke masyarakat baik itu secara offline maupun secara online seperti itu. Oke, jadi karena memang di dalam Kelurahan Tanjung Mas ini ada berbagai macam unsurnya ya, dari tadi unsur pesisir atau laut dan juga wisata Kota Lama Ya, yang bersejarah bisa saling mendukung begitu ya, ya. produknya dikenalkan lewat Kota Lama dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau kita ngomongin soal Tanjung Mas ya, ibaratnya ini adalah sebuah produk atau brand gitu. Pengennya tuh positioningnya dibuat seperti apa sih? Inginnya tuh masyarakat mengenal Tanjung Mas sebagai kelurahan yang seperti apa, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang Tanjung Mas otomatis kita nggak bisa jauh-jauh dari cerita masa lalu. Jadi kalau cerita masa lalu itu Tanjung Mas dikenal sebagai zona apa ya hitamnya Kota Semarang tanda kutip ya. Jadi memang tanda kutip zona hitam dan kemudian saat ini kita sedang berupaya untuk merubah yang namanya zona hitam itu menjadi zona yang lebih ramah semuanya. Apalagi kemarin kita juga ditetapkan sebagai kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Jadi ya benar-benar kita berupaya destinasi-destinasi potensi wilayah yang ada di wilayah kita itu bisa berkembang. Salah satunya kemarin kita juga sudah ditetapkan salah satunya adalah kampung tematik mangrove edupark. Mungkin Mbak Hani juga belum pernah ke sana ya. Nanti mungkin kapan-kapan bisa diagendakan Mbak bersama teman-teman bahwasanya di sana itu ada mangrove yang memang sudah lama ditanami oleh kelompok namanya kelompok Camar atau Cinta Alam Mangrove Asli dan Rimbun. Di Oh. sana kemudian sudah ya sambil ada karena adanya abrasi dan lain sebagainya di sana ada gerakan dari masyarakat untuk nanam mangrove dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang sudah pernah berkunjung di sana. Kemudian ini menjadi satu kesatuan yang mengakibatkan dan potensi-potensi ini terus ada dan kita bekerja sama juga dengan CSR-nya dari Pertamina juga untuk bisa mengembangkan mangrove edupark ke arah yang lebih baik dan kemudian di tahun 2022 kemarin kita sudah ditetapkan sebagai salah satu kampung tematik di Kota Semarang yang notabene nanti kita akan bantu anggarannya lewat pemerintah Kota Semarang seperti itu Mbak Ani. Wah, keren sekali ya. Jadi ternyata yang dulunya ini zona hitam, kemudian dengan berbagai macam upayanya bisa membuat sampai menjadi kampung tematik yang terpilih untuk nanti bisa mendapatkan anggaran biaya dari pemerintah kota begitu ya. Jadi sudah mendapatkan sorotan nih Iya. begitu dari pemerintah kota. Tapi kemudian ini pasti PR-nya banyak sekali ya Pak untuk mengubah yang tadinya zona hitam menjadi lebih baik untuk masyarakat begitu ya. Yang dibenahi itu berarti dari mananya dulu Pak? Ya, jadi kita berangkat bersama-sama sesuai dengan arahan Ibu Wali Kota kita, Bu Heverita Gunaryanti Rahayu, bahwasanya kita bergerak mulai dari apa yang bisa kita kerjakan dulu. Apa yang terlihat di mata, kita bisa kerjakan. Contohnya, kita punya permasalahan terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu yang kita kerjakan dulu. Gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian gimana cara memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan kemudian adalah terkait dengan kemiskinan. Di tempat kita juga nggak jauh-jauh dengan adanya kemiskinan, karena mungkin di tempat kita juga masih ada rob dan banjir pesisir, tapi ini insya Allah akan segera berakhir karena tanggul atau sitpelnya di wilayah Tambak Loro sudah dibangun dan dikerjakan dan kami berterima kasih kepada Ibu Wali Kota Semarang atas kinerja yang luar biasa sehingga wilayah kami terbebas dari rob dan banjir. Kemudian
terkait dengan permasalahan stunting. Ya, stunting juga menjadi salah satu faktor utama di wilayah kita, tapi dengan upaya kerja keras bersama semua pihak, dari kecamatan, dalam hal ini Bu Camat dan perangkatnya, kemudian dari wilayah serta CSR dan masyarakat sendiri, kita berupaya untuk gimana caranya kita mengurangi angka stunting yang dulu tuh luar biasa tinggi, ada di angka 190 begitu kami bergabung. Tapi ya alhamdulillah berkat dorongan semua pihak, CSR dan lain sebagainya, kita bisa menekan angka stunting sampai dengan di angka 80 saat ini, Mbak. Nah, itu beberapa hal, dan kemudian ada juga yang kaitan dengan tadi potensi-potensi wisata yang memang bisa kita garap dan kita kerjasamakan. Jadi benar-benar kita upayakan untuk bagaimana caranya apa yang terlihat mata ini bisa segera selesaikan, dan sambil kita cari terobosan-terobosan baru atau inovasi-inovasi untuk bisa bagaimana caranya membuat masyarakat itu menjadi semakin berdaya dan bisa bersaing, ya, intinya lebih setara dibandingkan kelurahan yang lain atau mungkin bahkan kelurahan yang ada di luar sana. Mungkin seperti itu, Mbak Ani. Oke, baik. Permasalahannya banyak ya, tadi mulai dari kekerasan perempuan dan anak, kemudian banjir, belum lagi tadi masalah stunting. Ini kemudian ditata satu persatu, dibenahi sehingga nantinya masyarakatnya lebih baik, dan kelurahan Tanjung Mas ini bisa menjadi kelurahan yang mungkin menjadi contoh begitu nantinya ya bagi kelurahan lainnya. Dan kita masih akan membahas banyak hal lagi ya terkait dengan potensinya, karena seperti yang kita tahu Tanjung Mas ini punya pesisir, punya wisata, punya UMKM yang luar biasa. Jadi buat e-people yang pengen tahu lebih banyak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Bangga Semarang. Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen dalam membangun kota serta masyarakatnya sesuai dengan visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Upaya ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak berupa sederet penghargaan yang berhasil diraih Kota Semarang selama Agustus 2023. Di antaranya Kota paling berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan infrastruktur dari UI Green City Metro. Penghargaan Dharma Karya Kencana dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Apresiasi perempuan berpengaruh dalam kategori Influential in Female Leadership dari dream.co.id dan diadona.id. Untuk Wali Kota Semarang, Insinyur Hajah Heviarita Gunaryanti Rahayu M.Sos. Kota terbaik penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN se-Jawa Tengah dalam Bangkom Award 2023. Apresiasi tokoh Indonesia pada kategori pariwisata berkarakter dari Tempo Media. Penghargaan Basnas Jateng Award 2023. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan Dharma Bakti Pramuka. Serta penghargaan dari iNews Media Group dan Indonesia Award 2023 kategori apresiasi atas inisiatif program pengentasan stunting. Berbagai penghargaan ini adalah persembahan untuk dan dari seluruh elemen masyarakat di Kota Semarang. Terima kasih atas semangatnya yang tak pernah padam untuk terus bergerak bersama demi Kota Semarang yang semakin hebat. Just like the streetlights at this time, like a flying on stars burning. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your
Masih di Ngobras dengan tema kita yaitu potensi Kelurahan Tanjung Mas bersama dengan Pak Lurah ini ya, Pak Sony Yuda Putra Pradana. Pak Sony, kita lanjut lagi ngobrolin soal tema kita potensi Tanjung Mas. Nah, kemarin kita ada kegiatan seru ya kelihatannya waktu 17-an ini, salah satunya lomba dayung perahu. Ini berada di tempatnya Kelurahan Tanjung Mas ya, tepatnya di mana Pak? Ya, itu bertempat di Tambak Lorok. Kebetulan leading sektornya ada di Dinas Perikanan Kota Semarang. Ya lumayan ramai itu Mbak waktu itu. Jadi hampir semua KUP yang ada di Kota Semarang tumpah ruah di sana. Dan ini merupakan event tahunan. Jadi ini ya benar-benar ditunggu oleh masyarakat, hiburan-hiburan seperti ini yang terus kita harapkan ada. Oke, ini berarti sudah dari lama ya Pak acaranya? Sudah lama, jadi sebelum kami menjabat di Tanjung Mas itu sudah ada terus. Dulu malah sempat ada, sebelum pandemi itu ada yang namanya lomba tangkap bebek. Tangkap bebek, oh iya kayaknya pernah tahu. Seru-seru ya untuk kegiatan yang ada di sana, dan kemudian ini menjadi salah satu alternatif untuk event dan juga olahraga ya yang ada di daerah sana. Terus kemudian banyak yang ikut itu berapa Pak pesertanya kira-kira? Ya kalau hitung total ada lebih dari 80 KUP waktu itu. Banyak ya? Iya, lumayan banyak. Oke, baik. Dan kemudian untuk pengembangan nelayan yang ada di daerah Kelurahan Tanjung Mas sendiri, mereka ini bagaimana Pak untuk kondisinya saat ini? Ya, jadi kemarin sempat ada kejadian di akhir tahun ya utamanya Mbak, kemarin sempat ada seperti gelombang besar dan lain sebagainya yang memang nelayan ini butuh banyak perhatian. Dan apalagi ketika berbicara tentang nelayan yang ada di Kota Semarang, kita berbicara tentang gimana caranya nelayan itu bisa hidup sehari-hari. Jadi kalau berbicara tentang nelayan, otomatis kita juga berbicara nggak jauh-jauh juga dengan Tambak Lorok. Jadi memang kehidupan nelayan saat ini sedang berangsur pulih, tapi memang karena masih sebagian rumah dan tempat huninya itu kena rob dan banjir, jadi mereka lebih sering meninggikan rumahnya dibandingkan mikir kaitan dengan besok harus nyekolahkan anak di mana, kesehatan seperti apa, itu memang masih diabaikan. Yang penting mereka bisa tidur dengan nyenyak terlebih dahulu. Tapi dengan adanya pembangunan di Sitpel ini yang ada di Kelurahan Tanjung Mas, khususnya di wilayah Tambak Lorok, nantinya masyarakat akan lebih berdaya, utamanya teman-teman atau saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga ini kan juga sudah ada TPI nih, jadi sehingga bisa menjual atau melelangkan ikan atau tangkapan hasil lautnya di sana, kemudian kita berharap bisa hidup lebih baik seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi Sitpel ini memang sebuah harapan besar ya bagi masyarakat Kota Semarang, karena nanti bisa membantu dalam mengurangi rob dan juga banjir, sehingga kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera. Uangnya nggak habis buat bangun rumah, begitu ya Pak. Betul, Oke, baik. Dan kemudian kita juga mengenal bahwa di Kelurahan Tanjung Mas ini ada yang namanya Tanjung Bahari. Ini apa sih Pak sebenarnya? Jadi Tanjung Bahari itu nama kelompok sadar wisata kita. Kebetulan kita SK-kan di tahun 2022 di bulan Januari, kita SK-kan karena kita melihat ada potensi itu tadi. Sebenarnya Tanjung Mas itu kan, kita kalau berbicara tentang Tanjung Mas nggak bisa hanya parsial seperti Kota Lama saja, Bonharjo saja, atau Tambak Lorok saja. Tapi kita pingin gimana caranya potensi-potensi yang ada di wilayah ini bisa saling berkesinambungan. Dari Kota Lama, wisatawannya bisa berputar dan berkeliling di wilayah Bonharjo dan wilayah Tambak Lorok, terus kemudian bisa menikmati wisata laut yang ada di wilayah Tambak Lorok, yaitu di wilayah kita yang ada di Mangrove Edupark, serta bisa menjajaki atau menyicipi kuliner-kuliner yang ada di wilayah kita di Bonharjo dan Tambak Lorok, seperti itu Mbak. Oke, jadi karena memang sebenarnya pengembangannya bisa banyak ya Pak, tidak hanya untuk tangkap perikanannya saja, tapi juga ada wisata yang nanti bisa dikembangkan ya. Nah, buat people yang belum tahu seperti apa, kita ada videonya untuk Anda. Ini dia. Ini tentang pesona tanah di utara Semarang. Kepingan surga
yang belum banyak diketahui orang. Tentang keindahan pesisir utara Kota Semarang dan bangunan dengan sejarah panjang. Melangkah menyusuri lebatnya hutan mangrove, memandang indahnya lautan dari gardu pandang, menikmati kesederhanaan dengan para nelayan, bernostalgia dengan bangunan tua ala Eropa. Tanjung Bahari, selain dikenal dengan kampung nelayannya, tempat wisata di sekitaran Semarang Utara ini juga dikenal dengan bangunan bersejarahnya. Keindahan di sekitaran kota lama tak perlu diragukan lagi. Nuansa Eropa sangat kental, meskipun kita berada di sudut terdalam tempat ini. Keramah tamahan penduduknya pun tak perlu diragukan lagi dalam menyambut para wisatawan dari berbagai daerah. Ketika ingin pulang, kalian akan mendapatkan berjuta-juta kenangan. Dan tak berlebihan rasanya jika kami memprediksi kalian akan rindu dan kembali lagi untuk menikmati wisata Tanjung Bahari. Jadi, kapan kalian akan berkunjung wisata ke Tanjung Bahari? Nah itu tadi people kita saksikan ya sekilas tentang Tanjung Bahari ya. Pok Darwis dari Kelurahan Tanjung Mas. Pak kalau kita lihat tadi itu kan tempat wisatanya cukup asik ya. Kita bisa menikmati pemandangan mangrove, bisa naik kapal. Nah ini coba diceritakan kalau misalnya kita sebagai pengunjung yang datang ke sana kita bisa melakukan apa saja sih? Iya, tadi mungkin sebelum masuk ke sana ternyata ada tempat adem ya Mbak ya di wilayah Semarang Utara ya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang tadi Pok Darwisnya Tanjung Bahari, kita monggo nanti kalau ada apa Hi People ya namanya, Hi People bisa menghubungi kami boleh Lurah Tanjung Mas atau mungkin nanti dengan Pok Darwis yang nanti nomornya akan kami sampaikan ke teman-teman dari Kominfo. Intinya nanti pesan dulu, order dulu untuk berapa orangnya, kemudian nanti akan disiapkan paket-paket wisatanya dan nanti monggo dipilih mau yang dari 30.000 sampai dengan yang paling mahal di angka 130.000 itu sudah lengkap dengan dapat souvenir, kemudian juga ada gosir namanya, sego pesisir. Gosir ya? Betul, gosir, sego pesisir. Kemudian juga ada spot-spot foto yang nanti mungkin akan ditunjukkan oleh teman-teman dari Pok Darwis. Seperti itu. Oh seru juga ternyata ya. Jadi ini sebenarnya awalnya kita naik kapal dulu atau jalan-jalan dulu atau gimana Pak? Ya, jadi nanti kita start dari gardu pandangnya Camar atau yang ada di RW 16. Kemudian kita berangkat dari sana nanti naik kapal untuk menuju ke Mangrove Eduparknya. Karena kalau akses lewat jalan itu sudah susah sekali. Jadi nanti kita lewatnya naik kapal, kemudian dari kapal itu nanti berhenti di dermaganya Mangrove Edupark dan kita bisa swafoto maupun kalau yang mau private juga bisa mungkin karena belum ada sepertinya ide private di sana. Jadi mungkin monggo nanti yang pingin jalan-jalan menikmati kota Semarang dari sisi yang berbeda silahkan datang ke tempat kami di Kelurahan Tanjung Mas melalui Pok Darwis Tanjung Bahari seperti itu. Oke, bisa dicoba ya kalau misalnya mau ke sana. Dan tadi yang menarik ada gosir, sego pesisir. Ini kuliner apa nih Pak? Isinya apa? Ya mirip seperti apa ya, nasi kucing.
Oh, Tapi lebih ke menunya menu-menu mendekati lautan lah, seperti mm-mm. kayak ada kerang, kemudian ada juga Hmm, cumi, ada udang yang mm-mm, lebih lebih ke laut-lautan lah, Mbak. mm-mm. Jadi yang mendekati pesisir, dan kemudian menu-menu itu kita kemas dan olah untuk bisa dinikmati oleh para wisatawan seperti itu. Oke, jadi mungkin seperti nasi bungkus seafood begitu ya. Ya, cuma rasanya berbeda. Oke. Berbeda dengan nasi-nasi yang lain. Jadi memang ini menjadi salah satu apa ya? Ya makanan yang mungkin nanti harus kita kembangkan, Mbak, Mm-mm, supaya bisa dikenal ke keluar lah, keluar mm-mm. Tanjung Mas, sehingga masyarakat juga kenal, oh ternyata banyak sekali makanan yang ada di kota Semarang Mm-mm. selain makanan-makanan yang sudah dikenal saat Mm-mm. ini seperti itu. Bener loh, karena Mas itu habis dari talk show kayak gini kita jadi tahu oh ternyata di daerah sini ada ini, di sini ada ini begitu ya. Kalau nggak ceritain Pak Lurahnya kita nggak tahu mungkin ya. Nah makanya buat people boleh banget kalau pengen mencobanya langsung saja ke sana. Nanti bisa hubungi dulu sama Pokdariusnya ya Iya, betul. untuk biayanya, kemudian paketnya segala macam. Tapi kemudian untuk sejauh ini Pak, apakah ini bisa kapan saja atau hanya di momen-momen tertentu untuk wisatanya dibuka? Ya, kalau untuk saat ini tetap, karena kan memang selain dari Pok Darwis itu kapalnya digunakan untuk melaut, juga untuk berwisata. Jadi nanti mungkin tetap harus order dulu, pesan dulu, sehingga eh, orangnya bisa dikondisikan tertampung semua dalam kapal. Jangan sampai nanti ternyata 30 orang tapi eh, informasi di awal hanya 2 kapal, jadi otomatis nanti yang lain masa suruh berenang, kan kasihan juga, Mbak. Jadi ya harus ngobrol dulu biar nanti ketemu titik tengahnya dan kita sediakan sebaik-baiknya seperti itu. Oke, baik. Jadi silahkan nanti bisa berkoordinasi terlebih dahulu biar semuanya bisa dipersiapkan dengan baik. Karena ternyata ini memang menjadi salah satu cara untuk memberdayakan para nelayan ya. Tidak hanya mengandalkan hasil lautnya saja, tapi kemudian kita juga bisa belajar untuk menambah pemasukan dari bidang pariwisata, Betul. begitu ya. Oke, people, kita nanti masih akan membahas hal-hal lainnya tentang potensi dari Kelurahan Tanjung Mas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot.
Oke people, kita masih di Ngobras di segmen terakhir kita untuk membahas tentang potensi dari Kelurahan Tanjung Mas. Masih bersama Pak Sony. Pak, kalau kita tadi habis membahas tentang Tanjung Bahari ya, ada Pokdaris yang ada di Kelurahan Tanjung Mas. Kita ngomongin soal prestasinya nih. Tadi potensinya sudah banyak banget begitu ya. Biasanya itu kan mendapat apresiasi atas apa yang sudah dilakukan. Nah, sejauh ini Kelurahan Tanjung Mas sudah meraih apa saja? Kalau dibilang meraih apa saja jelas belum banyak, Mbak. Ini kita seperti kayak apa ya? Kalau ulat itu kita masih jadi kepompong nih, Mbak. Masih jadi kepompong sehingga masih butuh proses, butuh waktu, butuh nutrisi yang baik dan banyak untuk bisa menjadi kupu-kupu yang cantik kan gitu. Kalau dibilang seperti itu, kami kemarin sempat mendapat juara 1 program Kampung Iklim. Sebelumnya tahun yang sebelumnya kita mendapat juara 3 Proklim dan tahun 2022 kemarin kita dapat juara 1 lomba Proklim di tingkat Kota Semarang. Wow, keren sekali ya. Dan tahun ini juga diverifikasi di tingkat nasional. Semoga nanti hasilnya juga bisa memuaskan dan semua ini karena juga peran serta dari masyarakat khususnya. Jadi kami hanya mendorong, berkoordinasi dan berkolaborasi. Ini kembali lagi ke masyarakat. Ketika masyarakat itu memang mau berubah dan menjadi ke arah yang lebih baik, kita pasti akan selalu upayakan untuk selalu gimana caranya mereka harus bisa mendapatkan tadi nutrisi yang baik. Jadi ketika masyarakat sudah ada yang ingin ke arah yang lebih baik, pemerintah dalam hal ini kelurahan harus serta-merta dan pokoknya gimana caranya kita dorong sekuat tenaga sehingga tujuan itu bisa tercapai, seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa ya, untuk Proklim sudah menjadi juara 1 bahkan mendapatkan verifikasi dari nasional begitu ya. Pengumumannya kapan nih Pak? Kita doakan yang terbaik ya. Ini masih menunggu jadwal dari Kementerian LHK. Oke, baik. Dan kemudian tadi juga dari ceritanya Pak Sony bahwa ketika masyarakat itu sudah ada keinginan dari dalam begitu ya untuk kemudian ikut bersama-sama merubah lingkungannya menjadi lebih baik, kelurahan, pemerintah pun ikut mendorong begitu ya, dan juga tentu saja nanti dari berbagai pihak akan turut berupaya dalam mendukung upaya tersebut. Nah, tapi pihak-pihaknya nih Pak, nah mana saja yang sudah ikut membantu dalam memberikan nutrisi bagi masyarakat? Ya, kalau ditanya pihak-pihaknya otomatis ini banyak sekali dan mungkin nanti kalau saya agak kelewat mungkin nanti bisa ditambahkan kolom komentar gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi kalau dari kami, dari pemerintah sendiri jelas ada pemerintah kota yang selalu support penuh terhadap pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Tanjung Mas. Kemudian ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat. Banyak sekali juga ada 2 program strategis nasional yang sedang berjalan di Kelurahan Tanjung Mas. Kemudian dari CSR sendiri, dari Indonesia Power, kemudian dari Pelindo, kemudian dari Pertamina, ada Yayasan Anantaka, YKKS, kemudian ada juga dari Tanoto Foundation dan kemudian dari WIC, Women International Club. Kemudian banyak sekali Mbak. Jadi mungkin mohon maaf kami nggak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Dan kemudian ada juga dari masyarakat sendiri. Karena bantuan dari pemerintah, dari swasta itu nggak akan berjalan kalau masyarakatnya nggak membuka tangan dan membuka diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi ketika masyarakat sudah membuka tangan dan membuka diri, kita pemerintah dan swasta kita bantu kerahkan sekuat tenaga dan kemudian kita juga bekerja sama dengan yang namanya akademisi. Jadi apa yang kita upayakan harus sesuai dengan norma atau ilmu-ilmu yang berlaku. Jadi ketika masyarakat itu membutuhkan A, apakah ini kajian dari pendidikannya seperti apa, keilmuannya seperti apa, itu nanti diarahkan oleh teman-teman yang dari akademisi. Itu ada dari Undip, UNES, UPGRIS, dan kemudian Unika, serta banyak sekali. Ada UIN Wali Songo dan hampir semua universitas yang ada di Kota Semarang semua turut serta membantu kami. Kemudian juga yang jelas yang nggak kalah penting adalah pihak dari media. Salah satunya ini tadi, Ngobras ini gimana caranya memperkenalkan wilayah kita adalah wilayah yang keren dan baik. Jadi pentahelik ini harus berjalan seberiringan sehingga
masyarakat juga akan lebih teredukasi dan membuka diri bagaimana caranya kita ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu Mbak Hani. Oke, luar biasa sekali ya. Ini benar-benar konsep bergerak bersama yang diterapkan di Kelurahan Tanjung Mas sehingga masyarakatnya bisa didukung dengan kemauannya yang keras itu tadi ya untuk bisa menciptakan lingkungannya lebih baik. Tadi dari pihak swasta, dari media, dari akademisi semua ikut turun tangan bareng-bareng sengkuyung begitu ya Pak. Dan kemudian kalau kita melihat dengan berbagai macam CSR, bantuan yang masuk ini salah satunya difokuskan untuk penanganan apa Pak? Ya, yang jelas saat ini kita sedang fokus ke kemiskinan dan penanganan stunting. Jadi kalau untuk berbicara tentang stunting ini tadi kami matur di awal bahwasanya dulu kami masuk itu di angka 190-an stunting yang ada di wilayah kita. Itu dengan jumlah balita di angka 1.500 waktu itu. Dan saat ini alhamdulillah balita menjadi berdasarkan data itu di angka 1.600 dan angka stunting kita juga menurun di angka 80. Dan ini juga semua hasil arahan dan bimbingan langsung dari Ibu Wali Kota kita. Karena kalau tanpa arahan beliau sepertinya juga angka stunting di kita akan stuck di situ, tapi karena arahan dan bimbingan beliau kita bisa menurunkan angka stunting ini jauh dari perkiraan kita awalnya. Dan ini sedang terus berproses karena sesuai dengan semangat Ibu Wali Kota juga kita berupaya untuk angka stunting ini tetap harus jadi 0 di wilayah kita walaupun jumlah balita kita di angka tadi 1.600-an. Ini itu Mbak. Oke, jadi salah satunya difokuskan untuk penanganan stunting ya. Itu sudah turun 50% lebih berarti ya Pak dari 190 sekian begitu kan. Ini satu pencapaian yang turut kita apresiasi ya karena kembali lagi mereka ini adalah generasi masa depan kita ya sehingga gizinya perkembangannya harus benar-benar dipantau sehingga nantinya bisa meraih Indonesia emas ya. Dan kemudian kalau kita ngomongin salah satu hal yang sedang digencarkan oleh wali kota kita juga ya Ibu Ita selain adanya stunting adalah urban farming. Nah ini sebenarnya kalau daerah pesisir bisa Pak untuk menggerakkan urban farming juga? Ya menarik Mbak kalau bicara tentang urban farming. Jadi banyak yang mengira bahwasanya kalau pesisir itu pasti panas, airnya air asin sehingga banyak tanamannya pasti mati. Ya, tadi kami matur jawaban bahwasanya kami juga pernah mendapatkan juara 1 tingkat kota dalam ini program kampung iklim. Di tempat kami ada RW 12 sampai dengan 15 yang waktu itu tamannya itu tidak pernah terawat, tidak terurus dan diabaikanlah oleh masyarakat. Tapi karena tadi bergerak bersama, masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan lingkungan dan saat ini urban farming di wilayah kita itu bisa digunakan untuk mengentaskan stunting. Jadi kalau di kita itu ada yang namanya eventnya Jumat Berkah untuk Stunting. Dari itu diambilkan urban farming yang ada di sana untuk gimana caranya dikelola dan dikemas menjadi salah satu makanan yang bisa dikonsumsi langsung oleh balita stunting dan keluarganya. Jadi memang benar-benar urban farming di kita sudah seperti apa ya, sehat dari halaman sendiri itu sudah kita lakukan dan dulu yang seperti apa dan saat ini sudah bisa dilihat sendiri hasilnya. Kalau panjenengan mungkin jalan-jalan nanti ke Tambak Loro, taman itu sepanjang taman itu sudah banyak ditanami tanaman-tanaman yang memang ini luar biasa sekali masyarakat kami ucapkan matur nuwun sekali kepada masyarakat karena tanpa masyarakat mau bergerak kita pasti akan kesulitan pemerintah Mbak. Tapi karena masyarakatnya sendiri yang bergerak dan memang dibutuhkan oleh masyarakat, jadi urban farming ini yang harusnya kalau di tempat lain Mbak, yang namanya urban farming itu ketika ngelempar biji atau ngelempar benih itu langsung tumbuh. Di tempat kita tanahnya harus dikelola, diolah 3-4 kali sehingga tanah itu bisa ditanami. Dan kemudian ekstra nyiram juga karena panasnya luar biasa apalagi saat ini. Dan kemudian airnya itu kan nggak bisa kita sembarang air karena kalau air laut kita siramkan pasti mati. Betul. Jadi benar-benar air yang dari PDAM maupun dari air-air yang memang bisa kita datangkan gitu. Oke, berarti bisa kita lihat bahwa kemauannya besar ya untuk bisa ikut mengembangkan urban farming sehingga nantinya menjadi pelengkap untuk menangani stunting ya. Tadi ada keren banget programnya ya, Jumat Berkah untuk stunting. Untuk stunting. Ada juga nih Mbak yang namanya
Lenting, lele untuk stunting. Wah, ada juga. lenting lele untuk stunting. Itu nggak cuman yang stunting aja ya, ini orang tuanya juga doyan, Pak. Baik, dan kemudian sebagai penutup, kira-kira apa target dan harapannya untuk Kelurahan Tanjung Mas, Pak? Ya, kami selalu berharap bahwasanya tadi kami juga matur bahwasanya ini Kelurahan Tanjung Mas sedang berproses dari menjadi kepompong. Untuk menjadi kupu-kupu kita butuh semangat yang sama, bergerak bersama. Bagaimana caranya nutrisi ini cukup untuk menjadi kupu-kupu yang baik dan indah. Jadi kami mohon, kami berharap dorongan dan bantuan semua pihak. Ini Tanjung Mas akan berubah ke arah yang lebih baik. Kami atas nama pemerintah kelurahan berharap semuanya bisa bergerak bersama untuk menunjang keberhasilan ini. Matur nuwun gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Sony atas informasinya dan juga berbagi pengalaman bersama dengan e-People. Dan semoga apa yang tadi menjadi harapan bisa terwujud, tentu saja dengan dukungan dari seluruh masyarakat, berbagai macam elemen, dan juga kita bersama-sama untuk membuat Kota Semarang menjadi semakin hebat. Kalau begitu e-People, terima kasih sudah menyaksikan Ngobras kali ini. Jangan lupa Ngobras akan kembali lagi minggu depan di hari Senin ya, jam 3 sore di YouTube channel Semarang Pemkot. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu karena kita punya banyak sekali program ya. Selain di hari Senin ada Ngobras, di hari Selasa kita juga ada Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Kemudian di hari Kamis ada program Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada Kulineran Kulik Jajanan Semarang, dan juga di hari Minggu ada Plesiran. Kita tunggu nanti Plesiran episode Kelurahan Tanjung Mas ya. Dan kalau gitu saya Hani Normalita beserta Pak Sony dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.